skenario tentang penyelesaian masalah PPKS dengan konseling kelompok. Para PPKS, silakan duduk. Baik, terima kasih atas kehadirannya para PPKS ini. Perkenalkan, nama saya Lido yang akan memimpin konseling ini. Saya sebagai pemimpin konseling akan memberikan saran dan tanggapan untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh PPKS. Apa yang saya sampaikan tujuan saya tadi, mungkin ada yang ingin bertanya? Pak, izin bertanya. Silakan. Apakah yang konseling ini bisa menjawab masalah ini? Baik, terima kasih. Nah, dengan adanya konseling ini setidaknya bisa mengurangi masalah kalian dan bisa membahayakan kepercayaan diri kalian, apalagi keberfungsian kalian dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melakukan konseling, ada baiknya kita berdoa agar kelancaran dalam konseling nanti. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk mempererat konseling kita ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar bisa menjalin komunikasi dengan PPKS yang lainnya yang berbeda masalah dengan Anda. Nah, hal menariknya itu kita perkenalannya dengan menggunakan games, yang dimana kita menggunakan botol ini lalu diletakkan ke lantai, dan jika botol ini berputar seperti ini, dan jika ia berhenti di ujung tutup botol dan mengarah kepada salah satu PPKS, maka ia pertama kali memperkenalkan diri dan seterusnya dilanjutkan oleh orang yang di kanannya. Saya sampaikan tadi, jika botol ini berhenti di salah satu PPKS, maka dia akan memperkenalkan diri dan dipersilakan untuk berdiri. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, botol ini menghadap oleh PPKS ini. Silakan berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Kamala Rizkina. Saya berusia 22 tahun. Alamat saya Jalan Amangkubuh. Masalah saya tidak bisa berhenti untuk menyelidiki. Nama saya Rafika Uliana, umur saya 21 tahun, rumah saya di Jalan Tengah. Saya memiliki permasalahan tidak bisa berhenti merokok. Alamat saya Jessica Pendidikan, usia saya 23 tahun. Masalah saya tidak bisa berhenti mengonsumsi sabu-sabu. Kenalkan, nama saya Christian Hertonang. Alamat rumah saya Jalan Masjid. Usia saya 27 tahun. Masalah yang saya hadapi, saya tidak bisa berhenti mengonsumsi ganja. Terima kasih kepada seluruh PPKS yang ada di bimbingan konseling kelompok ini yang telah memperkenalkan dirinya satu sama lain antara PPKS dengan PPKS, antara PPKS dengan saya pribadi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan kita dan alangkah baiknya kita bisa menceritakan permasalahan kita yang hanya boleh diketahui oleh di kelompok konseling ini. Nah, di sini saya akan memberikan kontrak perjanjian, yang dimana kontrak ini bersifat lisan, yang dimana kontrak ini hanya bisa diterima oleh kalian dengan bentuk lisan, yaitu penyampaian saya kepada kalian, yang dimana penyampaian ini bertujuan untuk agar setiap PPKS yang di sini menyampaikan permasalahannya yang hanya boleh diceritakan kepada kelompok konseling ini dan saya. Jika ada maksudnya tidak boleh ada orang lain selain
Ya sudah sampai di tahap dimana kita akan menyampaikan permasalahan PPKS bersama lain. Pertama, menyampaikan kepada saya agar saya bisa memberikan tanggapan dan saran. Dan tentunya pasti akan juga dibantu oleh teman-teman PPKS yang lainnya dengan memberikan pendapat seperti tanggapan dan saran. Yang menentukan siapa yang pertama kali mengungkapkan permasalahannya, kita akan menggunakan permainan yang dimana dinamakan tepuk balonku ada 5, dimana setiap PPKS merentangkan tangan kanan dan kirinya seperti ini dan bergandengan, tetapi tidak bersentuhan antara telapak tangan dengan telapak tangan PPKS lainnya. Dengan menempelkan tangan kanan PPKS ke tangan kanannya sebelah kiri dari PPKS hingga berlanjut berakhir kepada lagu yang pada saat seperti meletus balon hijau. Nah, maka yang terkena gol itu ialah yang mengungkapkan permasalahannya. Oke, baik, kita mulai. Aku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning abu, merah muda dan biru. Bagus balon hijau dah. Silakan kepada saudari Alela untuk mengungkapkan permasalahannya. Baik, di sini masalah saya itu saya tidak bisa berhenti untuk tidak meminum lem dari usia saya 21 tahun sampai sekarang usia saya 22 tahun. Waktu usia saya 21 tahun, di situ posisinya saya lagi pengangguran. Awalnya saya penasaran bagaimana apa sih rasanya saat minum lem itu, dan sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk mencobanya. Awalnya saya cuma penasaran, tapi saya tidak sadar bahwa saya sudah kecanduan sampai saya 22 tahun sekarang. Yang saya alami itu kalau misalnya nggak minum lebih 1 hari aja itu kayak stres ataupun gelisah. Jadi itu saja masalah saya. Baik, terima kasih kepada saudari Lela telah memberikan cerita tentang permasalahannya. Nah, dari apa yang saya tangkap kepada Kalela, saya bisa memberikan tanggapan dan saran kepada Kalela untuk lakukan aktivitas positif agar bisa menghilangkan rasa ingin menghirup lem tersebut. Walaupun sebenarnya itu agak sulit, tapi jika ada kemauan ingin berhenti, maka itu tidaklah mustahil. Saya ingin memberikan saran seperti lakukanlah aktivitas positif seperti olahraga, perbanyak olahraga di pagi hari maupun sore hari, dan sering beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa kembali seperti semula. Baik, dari apa yang saya sampaikan mungkin ada pendapat dari teman-teman PPKS yang ingin membantu saudari Kalela seperti saran dan pendapatnya. Silakan. Saya ingin memberi pendapat. Silakan saudara Christian. Itu pendapat saya, perbanyak bergaul dan bersosialisasi kepada masyarakat agar bisa terhindar dari pikiran untuk menghirup lem. Selanjutnya yaitu saudari Sri Raya. Silakan ceritakan masalah. Saya Sri Raya Kauli. Menurut saya 22 tahun permasalahan saya tidak bisa berhenti mengonsumsi. Baik, terima kasih kepada saudari Suraya dengan ceritanya. Untuk berhenti dari konsumsi sabu ini itu memang sulit karena adanya rasa keinginan untuk membeli sabu tersebut. Nah, caranya ialah bergaul lagi juga seperti dengan teman-teman yang memiliki aura positif, olahraga dan berkembang kepada Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saudari Seri yang telah memberikan ceritanya, permasalahannya kepada kami, dan terima kasih kepada PKS yang lainnya telah memberikan pendapat kepada
gitu. Jadi saya bingung harus gimana, dan saya juga bingung harus berhenti merokok melalui dari mana. Terima kasih atas cerita permasalahan yang diberikan oleh saudari Afika. Baik, pendapat dan saran dari saya adalah berhentilah merokok dengan cara menabung. Gunakan, maksudnya jangan gunakan uang saudari untuk membeli rokok, tetapi gunakanlah untuk menabung agar bisa menghadapi masa depan dan bisa menjaga kesehatan saudari Afika. Itu saja pendapat dan saran dari saya. Selanjutnya mungkin ada pendapat dari PKS. Baik, silakan saudari. Gantilah rokok tersebut dengan memakai lem dan jauhilah kawan-kawan perokok. Baik, terima kasih PPKS saudari Anissa telah memberikan pendapatnya. Semoga dengan pendapat dan saran yang kami berikan kepada saudari Afika bisa bermanfaat dan bisa mengembalikan kesejahteraan fungsial sosialnya kembali seperti semula. Selanjutnya yaitu saudari Anissa, silakan ceritakan permasalahan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amelia. Masalah yang saya alami yaitu tidak bisa berhenti mengonsumsi sabu. Baik, terima kasih telah menyampaikan ceritanya. Nah, saran dari saya yaitu untuk berhenti dari rasa kecanduan tersebut. Lakukan hal positif seperti saya terangkan tadi, seperti olahraga, aktivitas kerohanian, dan bersosialisasi lah. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Silakan saudari Salila. Kalau menurut saya, saudari Anissa cukup dengan menjauhi lingkungan yang membuat Anda ingin mencoba sabu dan perbanyaklah ibadah kepada Tuhan. Baik, terima kasih kepada saudari Salila telah menyampaikan pendapatnya. Semoga dengan apa yang kami sampaikan kepada saudari Anissa bisa mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Guys, saudara Christian, silakan berikan cerita permasalahan kepada kami. Nama saya Christian Tonang. Masalah yang saya hadapi yaitu tidak bisa berhenti mengonsumsi ganja. Baik, terima kasih kepada saudara Christian telah memberikan permasalahannya kepada kami. Nah, saran dari saya adalah dengan bergaul dengan teman-teman yang memiliki pengetahuan dan berbudaya, maksudnya berkreatif dalam menyampaikan permasalahan yang bisa menurut perspektif Christian tidak mengkonsumsi